Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emi Fadila NIM 1914080044 Tadis IPA Fisika B. Di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian pokok bahasan yang ketiga yang berjudul menguasai konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian pendidikan. Konsep dasar penelitian. Pokok bahasan yang pertama, pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah, berpikir yang logis dan empiris. Logis masuk akal. Berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Pola penalaran berdasarkan sasaran tertentu secara teratur dan cermat. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Menurut Sumantri, ada 5 langkah dalam kerangka berpikir ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, menarik suatu kesimpulan. Menurut Nazir, penelitian menggunakan metode ilmiah sekurang-kurangnya dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi kepustakaan. Yang ketiga, memformulasikan hipotesa. Yang keempat, menentukan model untuk menguji hipotesa. Dan yang kelima, mengumpulkan data. Keenam, menyusun, menganalisa, dan memberikan interpretasi. Dan yang terakhir, membuat generasi kesimpulan. Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya langkah atau taraf berpikir ilmiah dimulai dengan munculnya sebuah masalah, kemudian disusun dalam suatu bentuk rumusan masalah. Selanjutnya memberikan suatu solusi pemecahannya dalam bentuk jawaban atau kesimpulan yang bersifat sementara terhadap pertanyaan atau permasalahan yang diajukan. Setelah itu, menentukan cara yang benar untuk menguji hipotesis dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta empiris yang relevan dengan hipotesis yang diajukan, sehingga menampakkan apakah benar terdapat fakta dan data nyata tersebut atau tidak. Terakhir, dapat ditarik sebuah kesimpulan apakah betul sebuah hipotesis yang telah diajukan itu ditolak atau bahkan diterima berdasarkan data dan fakta yang ada, bukan berlandaskan terhadap opini atau asumsi. Selanjutnya, berpikir non-ilmiah. Di antara pendekatan non-ilmiah yang banyak digunakan orang untuk memperoleh kebenaran yaitu yang pertama, akal sehat, serangkaian konsep dan bagian konseptual yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Yang kedua, prasangka, penemuan pengetahuan melalui akal sehat sering diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Yang ketiga, pendekatan intuitif. Dalam pendekatan ini, orang menentukan pendapat mengenai suatu hal berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau diperoleh dengan cepat melalui proses yang tak disadari atau tidak dipikirkan lebih dahulu. Yang keempat, penemuan kebetulan dan coba-coba. Sepanjang sejarah manusia, penemuan kebenaran secara kebetulan telah banyak terjadi dan banyak di antara yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Yang kelima, pendapat otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menyelesaikan pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam bidang tertentu. Yang keenam, pikiran kritis dan rasional. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia telah menghasilkan kebenaran, baik yang bertolak dari pengalaman maupun melampaui dan mengatasi pengalaman. Selanjutnya, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan. Penelitian adalah suatu proses yang sistematis dan analisis yang logis terhadap data untuk suatu tujuan tertentu. Penelitian berfungsi dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah konseptual pendidikan yang menyangkut penguasaan bahan ajar, proses pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, dan lain sebagainya. Adapun tujuan penelitian pendidikan, yang pertama, mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta dari permasalahan yang diteliti. Yang kedua, menerangkan
kondisi atau faktor-faktor yang mendasari melatar belakangi terjadinya masalah. Yang ketiga, menyusun atau merumuskan teori-teori hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang bakalan muncul. Yang kelima, mengendalikan peristiwa atau gejala-gejala berdasarkan temuan yang diperoleh. Fungsi penelitian pendidikan ada 5. Yang pertama, menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, dapat menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai. Yang ketiga, dapat membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dalam 2 pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan yang berhasil untuk pembaruan pendidikan. Dapat mengembangkan teori yang lebih memadai dan sahih tentang proses pendidikan serta pengoperasian usaha. Selanjutnya, pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan gabungan atau mix. Metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, positivistik, scientific, dan metode discovery. Sedangkan metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, post-positivistik, artistic, dan interpretive research. Pendekatan kuantitatif ada desain kuantitatif, spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal menjadi pegangan langkah demi langkah. Tujuan kuantitatif menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generasi yang mempunyai nilai prediktif. Teknik pengumpulan data dalam kuantitatif ada kuesioner dan observasi serta wawancara terstruktur. Instrumen penelitian kuantitatif, tes, angket, wawancara, instrumen yang terstandar. Data dalam kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sampel dalam metode kuantitatif umumnya besar, representatif, sedangkan sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Analisis dalam metode kuantitatif dilakukan setelah selesai pengumpulan data deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Hubungan dengan responden dalam kuantitatif dibuat berjarak, bahkan sering tampak kontak supaya objektif kedudukan peneliti lebih tinggi dibanding responden. Usulan desain atau proposal dalam kuantitatif. Luas dan rinci literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, lengkap prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Kapan penelitian dianggap selesai? Dalam kuantitatif, setelah semua kegiatan rencanakan dapat diselesaikan. Kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pendekatan kualitatif. Desain kualitatif itu umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Tujuannya menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, mengabarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Teknik pengumpulan datanya, participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Instrumen penelitiannya dapat berupa instrumen, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Data dalam kualitatif yaitu deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Sampel dalam metode kualitatif yaitu dalam kualitatif sampel kecil, tidak representatif, purposif, snowball, berkembang selama proses penelitian. Analisis dalam metode kualitatif. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian induktif, mencari pola, model, tema, dan teori. Hubungan dengan responden dalam kualitatif. Hubungan dengan responden akrab, empati supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan sama, bahkan sebagai guru konsultan, jangka waktu lama sampai datangnya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Usulan atau desain proposal dalam kualitatif. Usulan atau desain umum bersifat sementara. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan tur atau piknik. Masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan.
Kapan penelitian dianggap selesai? Dalam kualitatif, penelitian dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru. Kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif, pengujian kredibilitas, depenabilitas proses dan hasil penelitian. Selanjutnya, pendekatan gabungan atau mix. Pada metode gabungan, menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Pada metode gabungan, sifat realitas ganda dapat diklasifikasikan teramati dan hasil konstruksi makna. Adapun dasarnya untuk model sequential explanatory proposal sudah lebih jelas. Tujuannya untuk model sequential explanatory tujuannya adalah menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya ada tes, kuesioner, participant observation, interview, dokumentasi, dan triangulasi. Instrumen penelitiannya tes, angket, instrumen standar, peneliti sendiri, buku catatan, tape, recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Data kuantitatif hasil pengukuran dan kualitatif hasil pengamatan. Sampel untuk model sequential explanatory, sampel bisa besar dan representatif. Analisisnya analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hubungan dengan responden, hubungan peneliti dengan yang diteliti bisa berjarak, bisa akrab, kedudukan bisa lebih tinggi dan sama dengan responden. Usulan desain untuk penelitian kombinasi model sequential explanatory, usulan desain bisa bersifat sementara, tetapi untuk model sequential explanatory usulan desain sudah rinci. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Ada penelitian deskriptif, terjadi sekarang tanpa ada perlakuan minimal satu variabel, lebih cenderung satu variabel, apa adanya, tidak ada uji hipotesis. Masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian didahulukan oleh pertanyaan penelitian. Yang kedua, penelitian korelasi, melihat hubungan satu variabel dengan variabel lain, minimal dua variabel. Menguji hipotesis dalam bentuk analisis hubungan, kesimpulan dinyatakan dengan angka. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang mengadakan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel penelitian. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, memanipulasi variabel, mengontrol variabel, dan mengobservasi perubahan aspek variabel. Berdasar kontrolnya dibagi atas 3, pra-eksperimen, eksperimen semu atau kuasi, dan eksperimen murni. Yang keempat, penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan dalam pembelajaran yang dilakukan guru atau calon guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru atau calon guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Karakteristiknya, masalah berawal dari guru, tujuan memperbaiki pelajaran, metode utama refleksi diri dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran, guru bertindak sebagai pengajar dan peneliti. Tujuan dan fokusnya, tujuan memperbaiki mutu pembelajaran di kelas, fokusnya pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas dan bukan pada input kelas atau silabus materi atau output atau hasil belajar. Komponen kelas dalam PTK ini ada siswa, guru, materi pelajaran, hasil pembelajaran, peralatan atau sarana pendidikan, lingkungan, dan pengelolaan. Etika dalam PTK, tidak mengganggu tugas proses pembelajaran, jangan menyita banyak waktu dalam pengambilan data, masalah harus masalah nyata, dilaksanakan dengan selalu memegang etika kerja, minta izin, membuat laporan, dan lain-lain. Penelitian pengembangan atau R&D merupakan penelitian mengembangkan suatu produk dalam bidang pendidikan. Bentuk produk bisa model pembelajaran, perangkat pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan lain-lain. Produk ini nanti akan diuji kualitasnya dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Selanjutnya ada komponen proposal dari berbagai penelitian. Yang pertama ada abstrak penelitian dan kata kunci. Abstrak penelitian merupakan gambaran ringkas dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, latar belakang masalah. Pada bagian ini diuraikan tentang dasar pikir atau argumentasi mengapa masalah dan atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian.
Yang ketiga, permasalahan penelitian. Yang dimaksud masalah adalah masalah ilmiah penelitian. Bagian ini, masalah penelitian merupakan rumusan atau identifikasi permasalahan yang akan dipecah atau dicari solusinya melalui suatu proses penelitian. Yang keempat, literatur review, yaitu menguraikan hasil kajian dan penelitian sebelumnya terkait topik atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang kelima ada landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori merupakan hasil penelusuran penelitian terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Yang keenam ada hipotesis. Jika ada hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. Yang ketujuh, metodologi penelitian. Metode penelitian adalah desain yang digunakan untuk penelitian yang untuk memberikan gambaran siapa responden, sumber informasi, jenis informasi atau data yang dicari atau dikumpulkan, data sekunder yang digunakan, unit analisis, timeline penelitian dan lokasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan rencana analisis data, misalnya menggunakan analisis korelasi dan regresi untuk penelitian kuantitatif. Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan merupakan gambaran manfaat ada hasil dan produk yang akan dihasilkan setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Kesembilan, waktu dan tempat penelitian, yaitu waktu pelaksanaan penelitian dan rencana kegiatan penelitian harus dibuat dalam tabel dengan mengacu pada waktu pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Pusdipen. Yang terakhir 10 ada daftar pustaka terujukan. Daftar rujukan diruntukkan berdasarkan nama penulis dan tahun terbit. Yang 11 ada lampiran yang berisi kurikulum vitae, RBA penelitian, salinan SK, dan salinan NPWP. Selanjutnya, tahapan atau prosedur dari berbagai penelitian. Penelitian deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya masalah untuk diselesaikan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data. Yang terakhir, membuat laporan penelitian. Penelitian ex post facto, yaitu mengidentifikasi adanya permasalahan signifikan untuk dipecahkan. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang kelima, menentukan kerangka pikir, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang kelima, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini mengumpul data dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Dan yang terakhir, membuat laporan penelitian. Selanjutnya, penelitian pengembangan R&D. Yang pertama ada potensi dan masalah, yang kedua kegiatan mengumpulkan informasi, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima perbaikan desain, yang keenam uji coba desain, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji coba pemakaian, yang kesembilan revisi produk, yang terakhir pembuat produk massal. Selanjutnya penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada pengembangan atau pada fokus masalah penelitian. Yang kedua, perencanaan tindakan perbaikan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi. Yang keempat, analisis dan refleksi. Yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Selanjutnya, penelitian korelasi. Memahami masalah dengan cara mengenali variabel yang akan dikorelasikan. Yang kedua, memilih partisipan, yaitu mengambil sampel dari suatu populasi yang dapat menghasilkan generalisasi. Yang terakhir ada penelitian eksperimen. 1. Memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji coba perlakuan. Yang kedua, memiliki subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran. Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, perumusan kesimpulan.
Materi selanjutnya itu hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Yang pertama ada hambatan dalam mengumpulkan data. Hambatan yang penulis hadapi dalam mengumpulkan data peneliti ini adalah peneliti menemukan kesulitan dalam mencari data yang paling tepat dan cocok. Kedua, hambatan menganalisis data. Data merupakan kesulitan terberat yang dihadapi oleh peneliti. Kemudian ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal, kurangnya minat atau motivasi dalam diri mahasiswa dan kemampuan akademiknya rendah dalam menemukan masalah atau ide. Yang kedua, faktor eksternalnya, sulitnya atau materi judul skripsi yang dikerjakan, sulitnya pencarian literatur dan data dan permasalahan dengan dosen pembimbing saat konsultasi skripsi. Solusinya, peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih teliti lagi dalam mencari data yang paling tepat dan cocok. Kepada peneliti yang akan melaksanakan pengambilan data, penelitian diharapkan agar lebih teliti lagi. Demikianlah rangkuman pokok bahasan yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.